Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelatihan Aurelika Hidayat, dan hari ini saya akan menjelaskan pemaparan saya mengenai pemetaan geologi lapangan daerah Kecamatan Tegalombo dan sekitarnya, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah overview-nya. Lalu lanjut di fisiografi regional. Daerah penelitian ini termasuk dalam zona pegunungan selatan, dan zona pegunungan selatan itu memanjang dari pantai selatan Jawa Timur hingga ujung timur Pulau Jawa. Daerah ini merupakan blok yang terangkat dengan kemiringan ke arah laut. Pada bagian timur, di antara Opak dan Pacitan, tersusun dari Batu Gamping, yang disebut Gunung Sewu. Daerah utara Pegunungan Selatan tersusun dari endapan gunung api tua berumur Oligosen hingga Miosen. Lalu lanjut ke stratigrafi regional. Stratigrafi pada daerah penelitian menurut peta lembar Pacitan Purwosari yang disusun oleh Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2023, setidaknya terdapat tiga formasi. Formasi yang menyusun daerah penelitian memiliki umur dengan rentang mulai dari tersier, yaitu Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Lalu lanjut ke struktur geologi regional. Daerah penelitian, daerah Pacitan dan sekitarnya merupakan tempat pertemuan kedua sesar tersebut dan sekaligus membatasi daerah tinggian yang umumnya ditempati oleh formasi Arjosari dan formasi Mandalika dengan daerah rendahan yang umumnya ditempati oleh formasi Jaten, formasi Wuni, formasi Nampol, dan formasi Punung. Lalu kita lanjut ke geomorfologi. Yang pertama ada bagian morfografi yaitu pola aliran sungai. Daerah penelitian memiliki sungai utama yaitu Sungai Grindul beserta anak-anak sungainya. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat dua jenis pola aliran sungai yang teramati yaitu pola aliran trellis dan juga paralel. Lalu lanjut yang berikutnya adalah bentuk lahan. Kalau mengacu pada klasifikasi Van Zwiedam tahun 1985, kaving ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu dataran rendah pedalaman, perbukitan rendah, perbukitan, hingga perbukitan tinggi. Untuk rata-rata elevasi dari wilayah ini sekitar 0 sampai 600 mdpl. Lalu lanjut ke morfometri. Untuk morfometri sendiri, di sini terbagi menjadi 6 kelas morfometri yang sudah saya kelompokkan lagi, yaitu datar sampai landai, dengan area sekitar 10% dari penelitian. Lalu lanjut agak curam sampai sangat curam ya, dengan eh, kalau di klasifikasi ini kemiringannya itu 15 sampai 140% dengan area sebesar sekitar 90% dari daerah penelitian. Berikut petanya bisa dilihat. Lalu lanjut ke morfogenesa. Pembentukan bentang alam daerah penelitian ini merupakan hasil interaksi antara proses endogen dari dalam bumi dan eksogen dari permukaan. Proses endogen bersumber dari aktivitas tektonik yang dibuktikan dengan keberadaan struktur geologi berupa kekar dan sesar di daerah ini. Sementara itu, proses eksogen yang bekerja mencakup proses fisik, kimiawi, dan biologis. Iklim tropis di wilayah ini menyebabkan tingginya laju pelapukan. Faktor eksogen lainnya seperti vegetasi yang lebat dan aktivitas perkebunan manusia juga berperan dalam mempercepat perubahan lahan. Lalu ada satuan geomorfologi. Di sini seperti yang dilihat pada peta, saya membaginya menjadi 3 satuan geomorfologi, yaitu satuan pengumuman aliran lava curam, pengumuman aliran pilokrastik curam, dan satuan dataran banjir landai. Lalu berikut adalah contoh kenampakan geomorfologinya. Lalu lanjut ke stratigrafi. Berdasarkan hasil pemetaan yang saya lakukan di daerah ini, saya berhasil menemukan 3 jenis litologi. Yang pertama itu adalah tuff, yang berisi dari litik tuff dan juga fitik tuff. Lalu ada batuan beku alterasi, dan juga selanjutnya ada lava andesit. Dan saya membagi eh, 3 litologi tersebut menjadi 2 satuan, yaitu satuan TMT, satuan TUF, dan satuan TOA, yaitu satuan andesit, seperti gambar 3.2. Berikut adalah penampang stratigrafi daerah penelitian dengan skala 1:20.000. Ini karakteristik litologi. Untuk penyusun ini domisili oleh TUF yang terdiri dari litik TUF dan juga kristal TUF. Batuan memiliki warna segar abu-abu hingga abu kecoklatan. Kurang lebih secara itu, selengkapnya bisa dibaca di PPT. Lingkungan pengendapannya sendiri berdasarkan Bogie and McKenzie tahun 1998 ini terdapat di medial dari sistem piroklastik. Tuh. Untuk umur sendiri, berdasarkan korelasi regional, satuan ini diperkirakan berumur Miosen awal. Lalu ini contoh sayatan tipis dan juga singkapan batuan tuf ya. Lalu selanjutnya satuan andesit atau TOA. Tersusun atas batu andesit, batu ini berwarna abu-abu saat segar dan berubah menjadi abu coklat saat tapuk, memiliki tekstur porfiri avanitik dengan struktur masif. Penyusun utama adalah kuarsa, apalagi kelas serta mineral mafik seperti horblin dan pyroxene. Untuk lingkungan
pengendapannya sendiri, satuan ini terbentuk pada fasies proksimal dari sistem gunung api berdasarkan Buggy and Mackenzie tahun 1998. Untuk kisaran umur sendiri berdasarkan korelasi regional adalah Oligosen akhir. Nah, ini contoh singkapan dan juga ini contoh sayatan batuan dari andesit. Lalu lanjut di sini adalah hubungan antar satuan. Lalu lanjut ke struktur geologi. Daerah penelitian memiliki struktur di lapangan dan struktur hasil interpretasi menunjukkan bahwa ada dua siklus pembentukan struktur geologi, yaitu tegasan ekstensional utara selatan dan barat laut tenggara. Seperti gambar 4.2 ini ada contoh arah tegasan. Lalu berdasarkan analisis kelurusan dilakukan dengan menarik garis imajiner yang menginterpretasikan kelurusan lembahan dan bungkusan. Hasil dari analisis kelurusan dijadikan sebagai petunjuk terkait struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian. Dalam hal ini, pola kelurusan daerah penelitian menunjukkan arah dominan utara sampai selatan dan timur laut barat daya. Seperti gambar 4.1. Lalu lanjut di sini adalah analisis zona sesar. Dengan data sesar yang ditemui berupa sinistral naik berorientasi N 330 derajat east dan dip 70 derajat serta mengkorelasikannya dengan kelurusan, saya berpendapat bahwa terdapat sesar sinistral step over yang diperkirakan berada di sini seperti gambar contohnya di 4.3. Ini adalah penampang peta struktur geologi dengan skala 1:20.000. Lalu sejarah geologi pada awalnya ada pengendapan satuan TOA yaitu waktunya Oligosen akhir gitu. Oligosen akhir terbentuk melalui aktivitas vulkanisme efusif yang menghasilkan lava andesitik. Satuan ini tersingkap dominan pada bagian timur daerah penelitian. Lalu lanjut pada pengendapan satuan TMT atau satuan TUF itu Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Satuan TMT ini diendapkan secara tidak selaras para konformiti di atas satuan TOA pada kala Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Ini juga terbentuk akibat letusan gunung api. Jadi kemungkinan mungkin pyroclastic fall atau apa karena dari batunya sendiri dominannya didominasi oleh Vitrik Tuff. Lalu lanjut di sini ada keterbentukan sesar itu dimulai dari Miosen. Eh, Aktivitas yang terjadi itu eh, mempengaruhi daerah penelitian gitu. Jadi terciptanya batas geologi antara TMT dan TOA dan lain-lain. Dari hasil sesar step over ini yang terbentuk di Miosen Tengah. Lalu di masa sekarang yaitu ada sejarah geologi, itu terjadi proses erosi yang tentu dilakukan oleh salah satunya adalah manusia gitu. Jadi topografi yang tercipta pada sekarang itu pengaruhnya akibat erosi di masa Holosen sampai sekarang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.